Selamat pagi, Bapak Ibu. Suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke. Uh, Terima kasih Bapak Ibu. Selamat pagi. Salam sehat semua. Semoga pandemi segera berakhir dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Saya Sandi Kosasi, Country Director dari Cloud Kinetics, perwakilan Cloud Kinetics di Indonesia. Diminta untuk membuka acara ini. Jadi terima kasih sudah join untuk di acara webinar pagi hari ini. Sedikit aturan main kita, mungkin tadi udah dijelaskan sebelumnya. Jadi mohon semua mikrofon di mute. Lalu di Google Meet Bapak Ibu ada tanda tangan begini. Silakan dipencet. Kalau misalnya ada, nah itu ada yang angkat tangan tuh. Nah, silakan dipencet kalau misalnya ada pertanyaan. Kalau malu-malu boleh tulis pertanyaannya di chat box. Lalu siapkan handphone Bapak Ibu yang ada kameranya ya. Handphone sekarang ada kamera semua. Siapkan smartphone Bapak Ibu untuk nanti ada QR code yang bisa di-scan untuk sesi terakhir. Dan yang paling penting adalah kalau Bapak Ibu ternyata nanti ada relasi yang membutuhkan bahan ini, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan link webinar recording yang didapat hasil dari rekaman sesi tersebut. Lalu sedikit saya jelaskan kenapa kita topiknya sekarang soal GKE atau Google Kubernetes Engine. Sebetulnya ini mungkin sebagian dari Bapak Ibu ada yang mengikuti perjalanan webinar series kita dari akhir tahun lalu. Itu kita mulai dari introduction untuk modernisasi aplikasi menggunakan dari legacy aplikasi legacy ke Google Cloud. Lalu bagaimana caranya kita start dengan rasionalisasi si environment tersebut. Di bulan Juni kita ngobrol soal migrasi workload secara seamless menggunakan tools yang ada. Nah, kali ini kita ngomongin bagaimana kalau kita menggunakan GKE untuk sebagai salah satu acuan untuk aplikasi yang lebih modern tersebut. Agendanya cukup lumayan padat, tapi nanti di-manage oleh dua speaker kita, mulai dari GKE nanti dibawakan oleh Pak Alam dari Google Cloud, lalu ada cluster orchestration dan GKE workloads oleh Pak Ridwan dari Cloud Kinetics, begitu juga dengan demo, dan ada beberapa, mungkin ada pesan-pesan dan lain sebagainya, diakhiri dengan Q&A dan juga quiz dan survei form. Nah, itu kenapa tadi saya jelaskan sedikit, Bapak Ibu tolong siapkan smartphone-nya buat nanti di foto, bukan di foto tapi di scan QR code yang disediakan. Sedikit saya jelaskan tentang speakernya. Jadi speakernya ini ada Mas Alam. Mas Alam ini dari Mas Alam ada kameranya. Oh ya ada. Mas Alam dari Google Cloud. Beliau adalah expert dari Google Cloud Indonesia, part of partner engineering team. Kalau di sini title-nya partner solution consultant. Jadi Mas Alam ini dia fokus di teknis untuk develop seluruh enable seluruh partner dari Google Cloud se-Indonesia. Yang satu lagi Mas Ridwan mana Mas oh ya itu Mas Ridwan. Oke. Mas Ridwan dari Cloud Kinetics se-Indonesia, beliau adalah solution architect kita, salah satu expert di GKE juga, di Kubernetes, di application modernizations. Nah, Mas Ridwan ini berkecimpung di bidang ini cukup mendalam. Jadi kalau ada teman-teman yang punya pertanyaan
mungkin kulit-kulitnya aja, mungkin lebih ke dalamnya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih spesifik, mungkin nanti bisa ditanyakan ke Mas Alam ataupun Mas Ridwan. Kalau mereka ternyata hari ini tidak bisa langsung menjawab, nanti kita akan catat, nanti kita akan ada sesi offline yang bisa kita arrange untuk follow up. Kira-kira begitu dari saya. Jangan lupa webinar ini untuk memperkaya knowledge kita. Jadi siapkan semua pertanyaan yang ada. Dan dari saya terima kasih sudah mengikuti webinar ini dan selamat mengikuti webinar ini selanjutnya. Saya pas ke Mas Alam. Silakan Mas Alam. Terima kasih Pak Sandi. Saya akan share screen saya. Ya, mudah-mudahan kelihatan di layar ya. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Saat hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana Kubernetes Engine bisa mensupport gitu ya inisiatif untuk application modernization. Nama saya Alam Syah, biasa dipanggil Alam. Seperti yang dijelaskan Pak Sandi tadi, saya partner solution consultant di Google Cloud Indonesia. Hal yang akan saya bicarakan adalah mengenai overview mengenai Google Kubernetes Engine gitu ya. Cuman saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu kenapa aplikasi harus dimodernisasi, kemudian teknologi-teknologi apa aja sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk memodernisasi aplikasi. Kemudian saya akan jelaskan juga mengenai apa itu Google Kubernetes Engine dan kenapa harus memakai Google Kubernetes Engine. Jika di pertengahan suara saya putus-putus atau gambarnya hilang, silahkan aja dikasih tahu, diinformasikan ya. Kebetulan cuacanya tidak terlalu bagus, ya. Kadang konektivitasnya juga ikut nggak bagus gitu ya, tapi mudah-mudahan lancar. Baik, berdasarkan topik yang saya sebutkan di awal tadi, application modernization with Google Kubernetes Engine gitu ya. Pertanyaan pertama sih kenapa aplikasi harus dimodernisasi gitu ya. Nah, jawabannya adalah kalau kita lihat sekarang hampir semua company, kalau nggak bisa disebut semua ya, sebagian besar company mau nggak mau sekarang menjadi teknologi company. Apakah itu software company, fintech company, data company gitu ya. Hampir semuanya harus memanfaatkan teknologi gitu ya. Dan itu harus kita akui gitu ya, karena semakin hari kita lihat bahwa semakin banyak aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh berbagai macam perusahaan gitu ya, baik itu dari financial service, bank, gitu ya, layanan kesehatan, gitu, transportasi, logistik, gitu ya. Apa sih sekarang yang nggak punya aplikasi gitu ya? Dan berdasarkan studi juga bahwa aplikasi-aplikasi tersebut menjadi revenue generator gitu ya untuk aplikasi untuk perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan teknologi ini gitu ya. Kita bisa lihat bagaimana misalnya customer seperti Gojek gitu ya, yang tiba-tiba memunculkan aplikasi yang bisa mesan ojek secara online, mobil secara online, makanan, kirim paket gitu ya, atau mungkin aplikasi layanan kesehatan gitu ya, di mana kita bisa konsultasi medik jarak jauh gitu, kemudian pesan obat gitu ya, tanpa harus meninggalkan rumah gitu ya. Itu semua merupakan revenue generator bagi setiap teknologi company gitu ya. Jadi bagi perusahaan yang memanfaatkan teknologi, aplikasi itu sekarang menjadi sebuah hal yang menjadi seperti quote unquote kewajiban untuk dimiliki bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Dan berdasarkan studi juga CEO gitu ya, prioritasnya sekarang adalah bagaimana memperbaiki agilitas dan faster time to market, dan perusahaan-perusahaan yang memiliki DevOps system gitu ya, most likely 2 kali performance-nya melebihi dari organization performance goal gitu ya. Jadi di sini bisa kita lihat bagaimana mendeliver software atau aplikasi secara cepat
reliable, dan aman itu merupakan key dari teknologi transformation dan organizational performance. Nah, karena kita lihat sekarang aplikasi itu sudah beranjak dari mungkin awalnya aplikasi yang hanya untuk internal kantor gitu ya, ke aplikasi yang dikonsumsi oleh publik gitu ya. Nah, di situ muncul requirement-requirement yang sebelumnya mungkin tidak terlalu kentara kalau kita bicara aplikasi internal perusahaan ya. Saat kita expose aplikasi kita ke internet dan semua orang bisa memakai, maka muncullah requirement-requirement seperti ini. Yang pertama yaitu skalabilitas. Jadi orang akan berekspektasi bahwa aplikasinya itu harus bisa grow vertically dan horizontally sesuai dengan demand gitu ya. Bayangkan aplikasi online shop, kalau lagi ada promo, aplikasinya harus siap menampung orang yang tiba-tiba ingin belanja gitu ya. Dan kalau nggak ada yang belanja gitu ya, lagi masa off gitu ya, aplikasinya harus menyesuaikan skalabilitasnya menjadi tidak terlalu besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana aplikasi sekarang dituntut optimize gitu ya. Hanya memakai resource saat diperlukan. Ya itu tadi, karena ada kebutuhan, misalnya kebutuhannya tiba-tiba gitu ya, saat peak season, tapi saat off season ternyata aplikasinya nggak dibutuhkan sebesar itu, pemilik aplikasi akan mengekspek aplikasinya hanya memanfaatkan resource yang dibutuhkan saja. Kemudian dari sisi developer juga, karena dia dituntut untuk mendevelop aplikasi dan mendeliver aplikasi secara cepat, dia juga dituntut agar dia bisa mendevelop secara efisien, mendeploy secara efisien dengan sedikit manual intervention atau fully automatic. Ya. Kemudian aplikasi juga dituntut untuk lebih resilience gitu ya, karena sekarang diekspos ke internet, semua bisa mengakses, lebih tahan terhadap serangan-serangan gitu ya, dan juga tentunya high availability gitu ya. Jadi aplikasinya dituntut lebih tersedia dengan availability lebih tinggi, uptime-nya lebih tinggi gitu ya, karena downtime di aplikasi bisa menyebabkan kerugian dan juga misalnya nama baik dari perusahaan tersebut atau image dari perusahaan tersebut jadi kurang baik gitu ya. Kita bisa bandingkan, misalnya kita subscribe ke bank A dan ke bank B gitu ya, aplikasi bank B ternyata lebih sering downtime daripada aplikasi bank A, maka itu akan semacam membuat persepsi bahwa oh bank A sistemnya lebih bagus gitu ya, walaupun mungkin belum tentu juga, tapi dari sisi customer akan melihatnya kalau yang availability-nya lebih baik adalah perusahaan yang lebih bagus. Jadi kira-kira requirement ini yang muncul gitu ya pada saat kita mengekspos aplikasi kita ke publik atau ke internet. Nah, untuk menghandle kebutuhan tersebut, para developer gitu ya, kemudian seperti Google juga gitu ya, mengidentifikasi bahwa kemungkinan ada beberapa transformational teknologi yang mungkin dimanfaatkan untuk untuk memenuhi kebutuhan tersebut gitu ya. Yang pertama adalah open software gitu ya. Kalau aplikasinya memanfaatkan open software, dia developer akan menghindari login, kemudian nggak perlu bayar licensing cost gitu ya. Kemudian ekosistemnya juga lebih solid biasanya. Kemudian kita kenal juga ada teknologi yang namanya microservices gitu ya, di mana developer dapat mengembangkan modul-modul service yang berbeda gitu ya. Juga skalabilitasnya juga berbeda-beda, sehingga nanti begitu ada kebutuhan maka bisa di scale-nya hanya pada bagian tertentu aja, kira-kira seperti itu. Dan juga yang ketiga, containerization, ini juga untuk mendukung microservices. Jadi dengan containerization aplikasi bisa di portable gitu ya, bisa di-deploy di mana aja gitu ya, apakah di on-premise, apakah di cloud A atau di cloud B, dan juga security dan speed-nya juga lebih bagus. Kemudian ada teknologi juga yang namanya CI/CD gitu ya, di mana software bisa seperti assembly line bisa dideploy secara otomatis gitu ya, mulai dari developer melakukan perubahan code sampai dia dideploy ke misalnya ke Kubernetes Engine atau compute resource yang lain, itu dilakukan secara otomatis, itu yang dinamakan CI/CD. Kemudian orchestration, dan juga yang terakhir services dan API management gitu ya. Jadi kira-kira aplikasi yang modern
adalah aplikasi yang membutuhkan atau memenuhi kebutuhan requirement yang saya sebutkan di slide sebelumnya, dan memanfaatkan transformational teknologi yang ada di slide ini. Kira-kira seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, lalu di mana Kubernetes, container dan Kubernetes bisa mensupport inisiatif untuk memodernisasi aplikasi ini? Jawabannya adalah, kalau kita lihat sekilas di sini ada containerization. Nah, itulah yang dilakukan oleh atau difasilitasi oleh containers gitu ya. Jadi dengan adanya containers, kita bisa melakukan deployment secara konsisten di berbagai macam environment, dan ini bisa on-premise atau di cloud gitu ya. Kalau kita bicara kontainer sendiri, itu sebenarnya adalah versi lebih ringan gitu ya dari virtualisasi gitu ya. Kalau kita bicara virtualisasi, mungkin rekan-rekan juga udah familiar, ada infrastruktur, kemudian ada host operating system, dan juga ada hypervisor gitu ya. Nanti di atasnya kita bisa running berbagai macam OS, berbagai macam library dan juga aplikasi gitu ya, seperti dilihat di sebelah kiri. Tapi sejalan seiring waktu gitu ya, developer juga menemukan cara bagaimana mendeploy aplikasi dengan lebih efisien gitu ya. Maka ditemukanlah yang namanya container. Jadi container ini kurang lebih kalau misalnya kalau di virtualisasi abstraksinya itu di level infrastruktur, di level hardware gitu ya. Kalau container dia melakukan abstraksi di level host OS gitu ya. Jadi intinya di dalam satu operating system bisa running berbagai macam aplikasi, beberapa aplikasi, dan itu tersekat gitu ya, satu sama lainnya, baik dari sisi aplikasinya maupun library gitu ya. Jadi itu prinsipnya container, sehingga mungkin aja di sini di deploy aplikasi misalnya web server, kemudian di sini diimplementasi Redis Cage gitu ya, kemudian mungkin di sini ada aplikasi lain yang masing-masing bisa running bahasa pemrograman yang berbeda-beda gitu ya. Nah, jadi itu konsepnya si container ini. Jadi lebih ringan, lebih cepat startup-nya gitu ya dibandingkan VM, dan secara resource juga penggunaannya lebih rendah gitu ya daripada virtual machine. Nah, kendalanya dengan container ini secara konsep bagus gitu ya, gampang gitu ya. Tapi kalau kita mau deploy di level production, itu akan ada kesulitan gitu ya, karena basically kontainernya itu sendiri tidak dirancang untuk running misalnya ada high availability-nya gitu ya, atau uh, uh, monitoring, manajemen gitu ya, isolation dan sebagainya gitu. Jadi kita butuh satu tools lagi bagaimana memanage deployment container di level production, dan itulah yang kita sebut dengan Kubernetes gitu ya. Jadi intinya Kubernetes itu mengorkestrasi deployment si Kubernetes itu dan memaintain operasionalnya sehingga lebih baik gitu kan ya. Yang dilakukan Kubernetes sebenarnya adalah pertama dia memfasilitasi untuk scheduling gitu ya. Scheduling itu jadi misalnya kita punya beberapa host gitu ya, dia akan melakukan scheduling untuk memutuskan di mana kontainer itu harus jalan gitu ya. Misalnya kita saya mau buat web server dong gitu ya. Kita cukup ngomong ke Kubernetes, saya butuh 3 web server. Nanti Kubernetes-nya akan mengatur gitu ya, di mana web server ini akan di-deploy, apakah di host A, host B, atau host C, tergantung utilisasi. Kita cuma bilang saya butuh web server 3 misalnya gitu. Kemudian yang disediakan Kubernetes yang kedua adalah lifecycle dan health gitu ya. Jadi si Kubernetes itu selain ngatur harus deploy di mana, dia juga akan memonitor lifecycle dan health-nya. Sebagai contoh, misalnya kita bilang saya butuh 3 web server,
tapi karena satu dan lain hal, satu web servernya mati, si Kubernetes akan melakukan melakukan recovery secara otomatis gitu ya. Jadi dia akan tetap akan memastikan bahwa ada 3 web server pada suatu waktu yang jalan gitu ya. Kalau ada satu mati, dia akan start yang lain sehingga jumlahnya tetap 3. Kemudian juga dia mengatur scaling gitu ya. Kalau ternyata kita bilang kurang nih 3 gitu ya, saya butuh 5 gitu, kita cukup bilang Kubernetes jadiin 5. Nah, dia yang akan ngatur dari 3 jadi 5. Begitu juga sebaliknya kalau kita bilang nggak jadi 5 deh, 3 aja, dia akan ngatur dari 5 menjadi 3. Itu secara otomatis. Kita cukup bilang atau mendeklar kita butuhnya apa. Kemudian dia yang akan mengatur naming dan discovery, intinya dia akan memberikan informasi. Kalau kita tanya, web server saya running di mana ya, dia akan bilang, oh web server running di host 3 gitu misalnya, atau web server running di host A gitu misalnya. Dia akan menginformasikan hal tersebut. Dan juga dia akan melakukan load balancing, jadi mendistribute traffic across set of container. Selain itu, Kubernetes juga akan handle storage gitu ya, volume, menyediakan data ke container, logging dan monitoring, debugging, dan juga identity dan authorization. Jadi intinya di sini Kubernetes itu another layer di atas container gitu ya, yang memanage bagaimana agar container sistem yang terkontainerisasi tersebut dapat berjalan secara stabil untuk production. Tapi ada kendala lagi gitu ya. Tadi kita bilang, oh Docker bagus konsepnya, tapi ada kendala bagaimana membuat dia production grade, ada Kubernetes. Nah, Kubernetes sendiri juga ada challenge-nya gitu ya. Membuat Kubernetes cluster itu nggak segampang yang dipikirkan gitu ya. Jadi ini salah satu developer advocate kita, namanya Pak Kelsey Hightower gitu ya. Jadi dia membuat satu GitHub page yang judulnya Kubernetes the Hard Way gitu. Jadi kalau ada yang mau coba membuat Kubernetes secara manual, dipersilakan ngikutin langkah dari Pak Kelsey ini gitu ya. Langkahnya panjang, gitu. Ada prerequisite, installing client tools, certificate, bla 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 gitu ya, sampai bisa diakses dan bisa dideploy container. Sulit sekali. Itu kenapa disebut Kubernetes the Hard Way. Dan jangan lupa create cluster itu satu hal, mengoperasikannya juga hal lain yang nggak kalah sulitnya juga gitu ya. Jadi managing komponen, konfigur HA, bagaimana melakukan backup, kemudian security patch, bagaimana nge-patch-nya gitu ya, managing user dan policies, itu kalau dilakukan manual cukup repot juga sebenarnya. Nah, disinilah Google Kubernetes Engine atau GKE dapat membantu untuk mensimplify hal tersebut gitu ya. Nah, di sini kita lihat tidak semua Kubernetes itu sama sebenarnya gitu ya. Jadi ada yang versi manual yang di bawah. Ini bagi customer yang udah expert di Kubernetes, kemudian punya waktu untuk configure various setting dan deployment gitu ya. Jadi mungkin bagi customer yang memang udah yakin gitu ya, pengen melakukan sendiri dan punya waktu, ya silahkan coba buat Kubernetes cluster sendiri. Tapi bagi customer yang ingin memanfaatkan Kubernetes cluster untuk memodernisasi aplikasi dan lebih produktif gitu ya, kita sarankan untuk memakai GKE gitu ya, karena sebagian besar komponen operasional, provisioning itu udah di automate oleh Google. Customer bisa tinggal memakai clusternya tersebut setelah jadi gitu ya. Masih menurut Pak Kelsey tadi, jadi dia bilang Google Kubernetes Engine ini kayak cheat code gitu ya. Kalau yang sering main game akan tahu cheat ya. Ya ini cheat code-nya Kubernetes gitu ya. Jadi gampang kita pakai Kubernetes itu. Padahal sebenarnya proses setup-nya di belakangnya itu nggak mudah. Gitu. Nanti di show juga oleh Mas Ridwan di demonya bagaimana kita bisa easily setup Kubernetes gitu ya. Jadi start with one click, tinggal pilih clusternya seperti apa, dan nanti Google yang akan keep cluster up dan running gitu ya. Di Kubernetes Engine juga let Google be your SRE gitu ya. Jadi di Google Kubernetes Engine ada yang namanya control plane.
itu Google yang akan manage. Kemudian dari versinya juga kita punya versi OS, Node OS yang udah di curated gitu ya, jadi dijamin security-nya gitu ya. Dan juga Kubernetes Engine di Google deeply integrated dengan networking dan VPC gitu ya, monitoring dan logging, dan juga CI/CD yang kita punya. Ya, jadi sudah terintegrasi dengan baik, nggak perlu dilakukan additional effort lagi. Dan untuk day to operation-nya, kita juga menyediakan auto upgrade, dan release channel-nya juga bisa dipilih apakah mau yang rapid, regular, atau stable gitu ya. Biasanya untuk mungkin yang pilih stabilitas bisa pilih regular atau stable, tapi kalau memang clusternya untuk pengen untuk dicoba fitur-fitur baru yang mungkin belum generally release, bisa coba yang rapid gitu ya. Jadi ini pun kita manage dari Google-nya untuk day to operation. Dan juga Kubernetes Engine kita juga mendukung yang namanya regional cluster, dalam artian misalnya kita contoh di Jakarta kita punya zone A, zone B, dan zone C. Untuk lebih meyakinkan customer bahwa failure di zone A tidak akan menyebabkan dampak ke Kubernetes cluster gitu misalnya, kita bisa pilih yang namanya regional cluster. Nah, regional cluster itu kayak memisahkan gitu ya antara control plane dan juga worker nodes di 3 zona itu. Jadi apapun yang terjadi di zona A, Kubernetes clusternya masih akan tetap hidup gitu ya, karena kita punya another worker nodes dan juga control plane di zona B dan zona C. Dan ini kita backup by SLA gitu ya, 99,95%. Nah, jadi itu sekilas mengenai Google Kubernetes Engine. Jadi dari do it yourself Kubernetes service yang merepotkan, harus menyediakan macam-macam. Kalau manage Kubernetes di Google, Google Kubernetes Engine, dia akan, kita cuma perlu mengurus worker node provisioning dan manajemen, dan juga security dan networking configuration. Sementara sisanya dihandle oleh Google gitu ya. Ini standar Google Kubernetes gitu ya. Nah, barusan ini kita rilis juga yang namanya Google Kubernetes Engine Autopilot. Nah, apalagi nih Google Kubernetes Engine Autopilot. Jadi perbedaannya adalah kalau di Google Kubernetes Engine yang standar kita masih harus mendefinisikan klasternya mau berapa node itunya, berapa VM yang mau dijadikan cluster gitu ya. Misalnya kita start with 3 node. Nah, kalau di GKE atau pilot itu tidak harus didefinisikan lagi. Kita cukup mendeklarasikan, oh, Google Kubernetes Engine saya mau yang modelnya autopilot gitu ya. Jadi nanti dia akan menyediakan nodes yang very minimum ya, misalnya 1 atau 2 node, saya lupa, mungkin ya 1 node gitu ya, worker node. Nanti kalau kebutuhannya meningkat dia akan nambah sendiri gitu ya. Nah, kalau kebutuhannya berkurang dia akan berkurang sendiri juga. Nah, kira-kira seperti itu perbedaannya antara si Google Kubernetes Engine standar dan autopilot. Dan dari segi charging-nya juga berbeda. Kalau yang Google Kubernetes standar ada charging untuk manajemen Kubernetes-nya satu, kemudian VM yang dipakai untuk worker node juga di-charge, kayak compute engine biasa. Sementara kalau yang di autopilot, itu di-charge berdasarkan resource pod-nya gitu ya. Jadi istilahnya kan kalau kontainer masuk ke Kubernetes, istilahnya bisa jadi pod gitu ya. Jadi berapa pod dan berapa resource yang digunakan oleh pod tersebut, itu yang di-charge gitu ya. Tentunya akan lebih cost efisien gitu ya dibandingkan kalau kita create di Google Kubernetes Engine yang standar. Jadi kira-kira seperti ini gambarannya, do it yourself Kubernetes. Kalau di Google kita provide 2, ada yang standard mode, ada yang autopilot mode gitu ya. Jadi kegiatan customer ini sangat berkurang karena hampir semuanya di-manage oleh Google, sementara yang Kubernetes Engine standar
hanya sebagian besar, ada beberapa bagian yang masih perlu di-handle oleh user itu sendiri. Nah, jadi perbedaannya hanya di level of control over GKE cluster. Tapi di back-end-nya ini tetap sebuah Kubernetes cluster. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa harus GKE? Ada 3 faktor, security, reliability, dan juga agility. Gitu ya. Dari sisi security, ada beberapa hal yang perlu dicatat. Yang pertama, si Kubernetes cluster di Google ini disupport oleh Google Security Team, dan kita bisa memanfaatkan fasilitas identity dan access management dan role based access control gitu ya dari Google itu sendiri untuk di-apply ke Kubernetes cluster. Sehingga mau kita memanage compute engine, mau kita memanage Kubernetes cluster atau service Google yang lain, kita tetap menggunakan satu sistem yang sama untuk access control, yaitu AIM dan juga RBAC. Yang kedua, kita image-nya itu adalah hardened image gitu ya. Jadi Google sudah melakukan testing terhadap image-nya itu sehingga keamanannya lebih terjamin. Kemudian Google juga melakukan data enkripsi secara otomatis, at rest atau in transit. Dan kalau mau lebih secure lagi, kita bisa menyediakan yang namanya private cluster, yaitu cluster yang tidak punya external IP atau IP public gitu ya. Jadi kita buat cluster yang nggak bisa diakses dari internet. Ya, aksesnya harus dari jalur private, apakah itu Cloud VPN atau interconnect. Itu lebih secure lagi karena nggak terekspos ke internet. Kemudian Kubernetes Engine di Google juga didukung oleh networking-nya Google ke sistemnya Global VPC, kemudian kita bisa integrate juga dengan load balancer-nya Google. Kita bisa atur komunikasi policy-nya melalui network policy. Dan misalnya itu adalah web application, kita bisa protect juga dengan Cloud Armor yang namanya web application firewall kita untuk provide layer 7 protect against denial of service atau any other types of edge attack. Ya. Dan dari sisi software supply chain, ada beberapa fasilitas binary authorization gitu ya untuk memastikan bahwa kontainer yang dideploy ke Google Kubernetes Engine itu adalah yang sudah di-authorize. Kita juga menyediakan vulnerability scanning untuk image container dan juga manage base image gitu ya, yang secara otomatis di-patch dan di-update untuk security vulnerabilities. Dari sisi reliability, beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama auto repair. Jadi Google akan automatically repair untuk node yang fail gitu ya. Jadi kalau ada nodes atau host yang fail itu akan automatically repaired dari Google. Auto upgrade juga kalau ada rilis terbaru itu akan juga dilakukan auto upgrade sehingga patch-patchnya juga paling yang terbaru. Dan juga kita ada auto scaling gitu ya. Jadi kalau ada kebutuhan tambahan workload-nya seperti saya bilang tadi yang di autopilot tidak akan melakukan scaling otomatis gitu ya, sehingga workload baru bisa tetap masuk. Kemudian Google Kubernetes Engine tersedia secara global gitu ya, semua region kita ada Google Kubernetes Engine, jadi bisa kita deploy cluster di mana saja. Misalnya di Indonesia ada gangguan, kita bisa deploy di Singapura dengan experience yang sama gitu ya. Dan juga dia dimonitor oleh tim SRE Google. Dan yang terakhir yang seperti saya sebutkan di awal, kita bisa menggunakan regional cluster gitu ya, dalam artian penempatan control plane dan juga worker node ditempatkan di zone yang berbeda untuk availability yang lebih baik. Dan untuk mengoptimisasi cost, Kubernetes Engine juga bisa disupport oleh preemptible nodes. Kemudian pricing-nya tentunya friendly karena di Google kita kenal ada namanya sustain use discount dan commit use discount gitu ya. Jadi commit use discount ini misalnya kalau mau dipakai
3 tahun, kita bisa commit di depan, saya akan commit 3 tahun, sekian CPU, sekian memori gitu ya, itu akan mendapat diskon yang cukup dalam gitu ya, up to 52% kalau saya nggak salah. Dan yang ketiga, mengenai agility, dari sisi developer, Kubernetes Engine ini bisa terintegrasi dengan CI/CD kita, cloud build gitu ya, atau third party gitu ya, misalnya GitHub, GitLab, mungkin Jenkins juga gitu ya. Kalau customer punya existing tools, bisa terintegrasi secara mudah dengan Kubernetes Engine, dan juga dia deployment speed-nya cukup cepat gitu ya, dibandingkan cloud provider yang lain. Dan yang paling menarik di sini dari segi portability, saya mau highlight yang bagian tengah gitu ya. Jadi kita di Google kita support hybrid dan multi cloud. Jadi di sini kita melalui Kubernetes Engine kita bisa mendeploy environment yang serupa, baik itu on-premise atau di cloud provider yang lain, dan nanti di-manage oleh satu control plane yang nanti disebut NTOS gitu ya. NTOS jadi belakangnya itu tetap Kubernetes Engine, cuman di deploy-nya ada yang di on-premise, ada yang di cloud provider lain. Dan kita memiliki strategic partnership dengan beberapa perusahaan lain ya, seperti Nutanix, Cisco, HPE gitu ya, untuk hybrid on-premise. Dan yang terakhir adalah ekosistem lagi-lagi. Jadi GCP adalah Google adalah kontributor terbesar untuk Kubernetes gitu ya, sehingga berbagai macam riset gitu yang dilakukan ya, semua sebagian besar di handle oleh Google, sehingga memastikan bahwa produk-produk yang dikembangkan atau terintegrasi oleh Kubernetes semakin banyak gitu ya, karena disupport oleh ekosistem yang dibangun oleh Google itu sendiri. Nah, sebagai penutup, Kubernetes ini adalah sesuatu yang terus berinovasi gitu ya. Kita membuat semuanya jadi lebih simple, ada auto upgrade, bagaimana scalingnya lebih baik, bagaimana akses kontrolnya lebih baik gitu ya. Pastikan rekan-rekan selalu mencek gitu ya link tersebut, code.google.com/Kubernetes Engine untuk update-update terbaru mengenai Kubernetes Engine. Nah, itu presentasi terakhir dari saya. Nah, berikutnya mungkin rekan saya Mas Ridwan akan menunjukkan, saya kan udah bicara konsep overview gitu ya, kenapa Kubernetes Engine gitu ya. Nah, kita akan lihat bagaimana sih in action-nya si Kubernetes Engine itu. Bersama Mas Ridwan dari Sike. Silakan Mas Ridwan. Ya, thank you Pak Alam. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya buat webinar ini ya. Oke, jadi mungkin buat mempersingkat waktu, mungkin secara detail tadi Pak Alam sudah jelaskan semua ya mengenai GKE gitu. Sebentar, saya share screen ya. Sebentar. Oke. Screen saya kelihatan ya? Ya. Oke. Jadi tadi seperti yang udah dijelaskan Pak Alam tadi, mungkin untuk GKE overview-nya sendiri mungkin kita udah cukup jelas sekali ya, udah dipaparkan oleh Pak Alam semuanya. Jadi mungkin saya akan highlight cepat aja. Habis itu kita mungkin akan quick demo sebentar. Jadi biar kebayang sebenarnya GKI itu kayak apa sih gitu. Jadi nggak dapat teorinya aja. Jadi nanti kita juga dapat gambaran gimana kita ngedeploy GKI-nya, terus gimana kita ngedeploy si aplikasinya itu sendiri gitu ya. Aku highlight sedikit mungkin. Jadi memang GKI ini adalah untuk manage environment dan deploy manage scaling containers aplikasi kita ya, menggunakan infrastrukturnya Google tentunya. Jadi sebenarnya basicnya di belakangnya Google itu sendiri ada beberapa compute engine
yang dijadikan satu cluster yang diorkestrasi sama si Kubernetesnya sendiri. Jadi si user tinggal pakai aja gitu. Jadi kayak Pak Alam cerita tadi, kita nggak perlu lagi build satu-satu VM-nya, terus kita installin Kubernetes-nya, kita setup sebagai master, lalu lainnya sebagai node. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan itu, semua di-handle sama Google-nya, dan tentu saja udah memiliki highly secure dan reliable sesuai CLA GCP yang dijelasin Pak Alam tadi. Jadi kita bisa dengan sangat cepat bisa nge-build computing dengan jumlah yang besar gitu ya. Jadi memang Kubernetes sendiri ini adalah open source yang memang dibuat oleh Google ya, yang tadi udah jelasin detail sama Pak Alam. Jadi di GCP sendiri, kalau kita pakai GKE, jadi kita udah bisa langsung memanfaatkan load balancing-nya GCP sendiri, itu untuk mengekspos aplikasi kita keluar, lalu juga kita punya automatic scaling tentunya, terus ada auto upgrade-nya juga untuk software node-nya, lalu ada auto repair, jadi kalau ada kegagalan di node kita, itu akan di-repair secara otomatis oleh GCP-nya tentunya. Terus di-embed juga oleh logging dan monitoring yang mungkin dikenal sebagai, tadinya mungkin stack driver, sekarang dikenal sebagai Cloud Operation Suite di GCP-nya gitu ya. Nah, jadi GKI sendiri, dia memang manage containerized aplikasi kita, independen gitu ya, yang ke isolate satu sama lainnya, masing-masing workload yang udah kita buat tadi. Lalu di GCP sendiri, jadi mungkin sekarang memang trennya DevOps gitu ya. Jadi untuk tools CI/CD-nya sendiri itu sudah tersedia di GCP-nya gitu. Jadi kita punya kayak Cloud Build untuk nge-build si kontainernya sendiri. Jadi kita punya container registry juga untuk nge-store atau nge-source container image yang kita punya gitu. Nah, ini mungkin yang paling penting mungkin. Jadi secara mode-nya si GKE di GCP sekarang mereka punya dua mode operation ya dibilangnya. Jadi satu autopilot yang kayak Pak Alam cerita tadi. Jadi ini akan di full manage oleh GCP kalau si autopilot ini. Jadi kita nggak perlu lagi menentukan berapa node yang akan kita buat, berapa besar mesinnya masing-masing si node tadi gitu. Jadi dia akan nge-build sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi default-nya 1, nanti kita deploy aplikasi, saat aplikasi itu mungkin traffic-nya udah mulai tinggi, dia akan auto scale sesuai dengan kebutuhan. Itu juga setelah traffic-nya turun nanti, dia akan down scale lagi sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, kalau untuk standar, itu biasanya kita akan tentukan di awal dulu, kita misalnya akan butuh 3 node misalnya, atau 6 node, terus nanti mesin yang akan kita gunakan itu berapa CPU, berapa memori, dan disknya gitu. Nah, itu kita yang menentukan gitu. Tapi di luar itu untuk auto scaling atau auto repair-nya segala macam itu tetap akan di-handle oleh GCP-nya gitu ya. Oke. Nah, terus ini mungkin sedikit high level arsitektur yang akan kita demokan. Jadi biar kebayang dulu mungkin teman-teman nanti kita demonya akan seperti apa. Jadi kita udah punya source code aplikasi saya simpan di GitHub. Nanti dari GitHub kita akan push ke GKI-nya, kita menggunakan git clone. Nah, nanti dari usernya setelah si environment tadi jadi beberapa services yang udah kita build di GKI-nya sendiri nanti akan bisa diakses langsung oleh user dari public tentunya ya, menggunakan si cloud balancing GCP tadi. Gitu. Mungkin itu saja untuk teorinya, jadi biar nggak bosan juga, karena tadi Pak Alam sudah cukup detail ya menjelaskan. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke demo. Sebentar, saya coba share screen dulu. Oke. Mungkin bisa kelihatan ya screen konsol GCP saya. Mungkin kalau teman-teman sudah cukup familiar dengan konsol GCP, jadi kita bisa temukan GKE itu, atau kita sebutnya Kubernetes Engine, di konsol GCP-nya ada di sini. Terus nanti kita bisa create di sini. Mas Ridwan, bisa di zoom dikit nggak Mas? Sorry. Oh, sorry. Oke Pak, bentar. Kecil ya Pak? Ya. Kelihatan Pak? Cukup Pak? Cukup. Oke.
Nah, jadi ini adalah tampilan page di Kubernetes Engine-nya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita akan create si Kubernetes-nya tadi, seperti yang diceritakan tadi ada GKI standar dan GKI atau pilot gitu ya. Jadi kalau standar kita yang akan melakukan konfigurasi, kita yang akan manage node kita yang akan menentukan berapa jumlah node, terus berapa besar si mesin masing-masing node kita tadi, terus ada autopilot seperti yang ceritakan tadi. Jadi dia akan build minimal konfigurasi dulu di awal. Nah, nanti dia akan increase sesuai dengan kebutuhan aplikasi kita itu tadi gitu. Jadi dia akan menambahkan node-nya jika dibutuhkan atau dia akan downscale jika memang tidak dibutuhkan. Oke. Nah, untuk demo ini kita akan coba mungkin biar agak lebih full gitu, biar kelihatan konfigurasinya, kita akan coba di GKI standar dulu. Nah, di sini mungkin teman-teman bisa lihat beberapa feature atau settingan yang akan kita bisa pilih gitu ya. Jadi mungkin mulai dari nama clusternya dulu, misalnya cluster demo misalnya gitu, kita beri nama ini. Nah, ini location tab yang tadi juga udah dijelaskan oleh Pak Alam. Jadi kalau kita pilihnya zonal, jadi dia secara default akan bikin si cluster itu di satu zone gitu ya. Jadi kalau misalnya kita pilih Southeast Asia 2, which is itu adalah Jakarta. Southeast 2, oke. Ini misalnya, jadi kita misalnya tentukan Southeast 2, berarti dia akan nge-build di region A-nya Southeast 2 gitu, regionnya Jakarta gitu ya. Nah, kita juga bisa melakukan menentukan sendiri gitu, default node kita mau ada di mana. Nah, kalau untuk kontrol plan zone-nya, itu secara default dia akan build di A dulu. Nah, kalau kita pengen gitu ya, jadi kita pengen di zone B juga ada, itu untuk lebih SLA juga akan lebih tinggi karena dia akan build beberapa node juga di Southeast B gitu tentunya. Jadi kalau ini kita nggak cek, jadi secara default dia akan bikin 3 node gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya ini kita pilih, kita mau di B juga, nah secara default dia akan bikin 6 node jadinya. Jadi 3 di A dan 3 di B gitu ya, kurang lebih ya gambarannya. Jadi kalau kita mau lebih spek lebih tinggi lagi ya kita mau sebar di 3 zone misalnya A, B, dan C ya tentu saja dia akan menambahkan node jadi 9 node totalnya gitu. Nah ini balik lagi ke kebutuhan kita. Jadi apakah aplikasi kita itu memang butuh node sebanyak itu atau enggak gitu ya. Jadi balik lagi ke kebutuhan. Kalau untuk yang standar ini jadi kita menentukan. Oke. Nah terus ini untuk yang tadi kita bilang kita mau pilih mesinnya ukurannya yang seperti apa gitu. Jadi bisa dipilih di sini. Terus ada disk-nya juga yang bisa kita tentukan. Terus ini untuk security-nya secara default itu dia menggunakan service account GCP. Lalu ini untuk metadatanya, ini kalau kita create node baru, jadi dia akan create menggunakan metadata. Terus ini yang automation untuk maintenance window-nya. Jadi kita bisa tentukan, kita bisa aktifkan automation-nya atau kita setting manual tadi. Lalu ini untuk networking-nya, jadi kita bisa pilih apakah cluster kita akan dipublish keluar atau hanya untuk private cluster aja. Terus ada security-nya juga, yang seperti Pak Alam cerita tadi. Terus ini label untuk metadatanya dan beberapa feature-nya di luar ini. Ini yang seperti saya bilang tadi, jadi ada cloud operation untuk monitoring workload kita di GKI itu sendiri. Gitu ya. Nah, untuk kita nge-create satu cluster, itu biasanya butuh waktu 5-7 menit ya, tergantung berapa besar cluster yang akan kita buat gitu. Nah, untuk demo ini, jadi biar kita nunggunya nggak lama, saya udah siapin satu cluster, jadi cluster webinar demo namanya. Saya bikin kita punya 6 node, total CPU memorinya, total CPU-nya 12 dan memorinya 24. Nah, mungkin kita bisa lihat dulu sedikit detailnya seperti ini. Jadi 6 node tadi saya sebagai Southeast, B, dan A gitu ya. Dengan konfigurasi seperti ini. Dan kita belum punya apa-apa di sini, belum ada workload, belum ada service ingress di sini. Nah, kita akan coba lakukan deploy aplikasi gitu ya, secara simple gitu ya. Jadi biar kebayang nih teman-teman nanti kan mungkin gampang ya bisa dapat kredit GCP. Jadi bisa coba-coba gitu ya cara create-nya. Nanti juga mungkin bisa kalau misalnya mau ngambil
repository dari GitHub saya juga boleh. Ini saya open public. Nanti bisa teman-teman pakai resource-nya dari sini. Oke. Kita akan coba deploy aplikasi dengan pool dari GitHub yang saya punya tadi ya. Nanti kita lihat caranya seperti apa. Nah, pertama kali kita connect dulu ke Cloud Shell GKI-nya sendiri. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, untuk pertama kali dia biasanya akan minta authorize dulu untuk connect ke GKI-nya sendiri. Nah, setelah kita connect ke GKI-nya, nah ini kita bisa ngambil si resource tadi ya. Jadi seperti yang tadi kita lihat di high level arsitekturnya tadi, jadi kita ambil dari GitHub-nya, kita bisa pakai command git clone di sini, terus kita tinggal kopas yang source-nya tadi dari GitHub. Jadi kalau di sini saya ambilnya dari GitHub, Ridwan Sulaiman, terus kita paste di sini. Oke. Nah, nanti kita akan pull GitHub tadi, e-commerce namanya. Kita lihat e-commerce. Oke. Nah, Alam, kelihatan Pak Alam ya? Ini screen aku masih ya? Atau terlalu kecil? Kalau bisa size text-nya digedein dikit, Mas Ridwan. Size text-nya Di setting yang ada roda gigi itu. Terlalu kecil ya? Terminal ya, text Ya, size-nya ya. di medium mungkin. Medium atau large. Cukup? Ya. Oke. Tadi kita udah punya e-commerce di sini yang kita ambil dari GitHub ya. Oke. Nah, di dalam si e-commerce tadi kita udah punya beberapa folder di sini yang kita ambil dari GitHub gitu ya. Jadi kalau kita lihat sekilas di dalam manifestnya ini, jadi kalau teman-teman lihat di sini kita ada beberapa services di sini yang akan kita generate nantinya menjadi satu aplikasi gitu ya. Jadi udah disiapin di sini. Jadi masing-masing services dia punya satu YAML sendiri yang akan kita buat nanti sebagai workload tentunya. Jadi ada service, chat service. Oh ya, jadi ceritanya kita ini akan ngebuat satu aplikasi e-commerce ya. Jadi dia ada chat service, ada checkout, ada email service dan lain-lain gitu. Oke. Nah, dari kumpulan si YAML workload yang akan kita build tadi, kita bisa bikin satu manifest sebenarnya. Jadi kita nggak perlu satu-satu deploy kubectl applemin f si service A, service B. Jadi kita cukup pakai manifest YAML yang udah kita siapkan dalam satu file gitu ya. Jadi kita cukup running ini. Jadi satu manifest yang udah kita siapkan. Jadi isinya beberapa service dalamnya. Nah, kita bisa bangun langsung. Jadi nanti kelihatan, nah ini kelihatan dia ngedeploy email service, terus dia deploy semua service yang tadi kita lihat gitu ya. Dia create. Nah, nanti kita bisa lihat nih, kan butuh waktu ya saat kita nge-create service, apakah statusnya udah running atau ready gitu ya. Jadi biasanya itu butuh sedikit waktu. Kita bisa pakai komen ini buat lihat services yang kita buat tadi, apakah statusnya sudah, itu masih ada pending. Atau biar kita nggak terlalu sering ngetikkan BCTL tadi, kita bisa pakai watch. Watch ini dia akan automatically merubah statusnya, kayak ini masih ada pending. Nah, nanti saat dia udah ready, statusnya akan berubah sendiri. Jadi kita nggak perlu jalankan komen yang sama untuk melihat statusnya. Jadi kita cukup monitor di sini. Jadi biasanya butuh sedikit. Nah, oke. Ini kan dia bilang udah keluar IP-nya. Itu adalah IP public yang bisa kita pakai gitu ya. Jadi si load balancer ini dia akan embed ke biasanya ke ini kalau kita bisa lihat dia akan embed langsung ke si cloud load balancing-nya si GCP. Jadi dia otomatis akan nge-create satu load balancing untuk nge-expose si aplikasi GKI kita tadi gitu ya. Jadi kalau ini kita punya IP 139 berarti dia akan punya di sini. Dia akan nge-create di sini. Sebentar ya, coba kita lihat. Inikah kayaknya. Oke, ini dia. Jadi dia akan nge-create langsung menggunakan load balancing GCP tadi yang seperti kita bilang di slide tadi ya. Nah, sekarang kita tinggal cek juga
potnya, apakah sudah ready semua, sudah running semua, sepertinya sudah. Nah, kita bisa langsung akses si IP ini menggunakan browser tentunya ya. Nah, nih, jadi seperti kita lihat tadi, IP-nya adalah 139, IP front end eksternal kita. Jadi aplikasinya sudah jadi. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa bayangkan gitu, kita bisa dengan sangat cepat. Ya mungkin tentunya kita siapkan dulu si code-nya ya. Tim developer sudah siapkan code-nya dan sudah siap publish. Ya dengan sangat cepat dari mulai kita create cluster-nya sampai kita deploy aplikasinya ya mungkin hanya butuh waktu paling lama mungkin 15 menit ya untuk spek seperti ini gitu. Jadi dengan sangat mudah kita bisa deploy aplikasi di sini gitu ya. Mungkin karena udah jam 12, aku ini sedikit ya. Jadi biar nggak ketinggalan. Nah, di masing-masing masing-masing workload yang udah kita punya tadi, kita bisa lihat juga misalnya ada service. Di sini kita bisa lihat dia punya satu pod gitu misalnya ya. Nah, di sini kita bisa dengan sangat mudah selain kita bisa lihat monitoring gitu ya. Jadi sekarang pengguna CPU-nya berapa, memorinya disk-nya berapa. Juga dengan sangat mudah kita bisa melakukan auto scale. Jadi auto scale ini kita punya minimumnya 1, maksimumnya 3. Triggernya apa gitu. Jadi misalnya triggernya adalah saat CPU-nya sudah mencapai 80%, dia akan auto scale maksimum ke 3 pod gitu. Jadi kita bisa set di sini. Atau kita pun bisa langsung melakukan scaling. Jadi misalnya ini sekarang 1, kita ini kayaknya kurang nih gitu, atau kita belum aktifkan auto scale-nya, kita bisa dengan sangat mudah kita scaling dia menjadi 2 gitu. Jadi nanti podnya akan jadi 2 dan ini nggak ada downtime harusnya. Jadi aplikasi tetap bisa diakses, di back-end-nya podnya itu akan dia scaling jadi 2 gitu. Nah nanti akan ada alert, tapi biasanya cukup cepat, nggak akan lama. Jadi nanti kita akan lihat ada pod baru yang di-create di dalam workload ini nantinya. Nih. Jadi satu ini masih running posisinya, satu lagi ini dia biasanya masih dalam proses creating gitu. Nah nanti kita bisa lihat kalau si pod itu nanti akan jadi 2 yang running tanpa downtime di sisi aplikasi. Gitu. Mungkin itu sih secara singkat ya. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat-lihat sendiri gitu atau yang mungkin sudah familiar sekali dengan ini. Ada beberapa menu di sini bisa kita lihat, ada storage, ada beberapa menu juga di sini. Tapi secara high level atau garis besarnya GKI itu kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin yang tadinya belum kebayang GKI itu pakainya seperti apa, cara menggunakannya seperti apa, mudah-mudahan dengan webinar ini sedikit terbantu, sedikit kebayang gitu, oh ternyata GKI deploy-nya seperti itu gitu. Nah ini tadi yang kita tambahkan satu pod, kita auto scaling tadi, sekarang dia udah punya 2 dan statusnya udah running dua-duanya. Oke. Mungkin karena sudah jam 12, biar saya nggak korupsi waktu, mungkin balik lagi ke ini ya. Jadi mungkin nanti kita ada sesi, bukan sesi ya, apa namanya, ada kuesioner juga nanti yang bisa diisi mungkin ya. Jadi yang tadi Pak Sandi bilang, kalau layar saya kelihatan silahkan mungkin di-scan dulu, lalu ada kuis dan survei form di sini yang mungkin bisa lumayan dapat grab food ya buat makan siang, mudah-mudahan. Nah, jadi ada 5 pemenang nanti yang bisa dapat fast yang paling cepat dan paling benar jawabannya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan ya, sebentar. Oke. Beda node dan pod. Kalau beda node dan pod itu, node itu adalah secara besarannya, jadi kita punya berapa mesin, seperti tadi yang saya demokan. Nah, pod itu bagian kecilnya di dalamnya lagi. Jadi kalau pod itu adalah bagian dari node itu. Jadi si pod itu ada di dalam node-node tadi gitu, tersebar di dalam node ya. Mungkin itu dari saya. Mbak Rani atau Pak Sandi, mungkin karena udah jam 12,
apakah nanti kalau masih ada Q&A itu bisa email ke kita atau gimana, Mbak Rani? Iya, di slide Mas Ridwan sebelumnya ada kontak di kita. Oke. Oke, aku kopikan ya ke sini ya. Jadi biar nanti teman-teman kalau memang masih ada pertanyaan, boleh di-emailkan ke kita. Saya taruh di chat. Nah, jangan lupa yang ini isi quiz dan survei formnya. Mbak Ran, untuk pemenangnya apakah akan langsung diumumkan sekarang? Ya, benar, akan langsung diumumkan Oke. dan kita mungkin Kita spare tunggu. kasih waktu 5 menit ya. Boleh. Ya. Ya, thank you. Jadi mungkin menambahkan juga ya penjelasan ke Pak Aditya Triadi mengenai nodes dan pods. Tadi kalau kita lihat, jadi kalau kita lihat Kubernetes cluster ini kan dibangun dari beberapa VM gitu ya. Tadi Mas Ridwan membuat standar GKE cluster dengan 6 VM ya. Itu 6 number of node, artinya 6 VM. Nah, VM itu kita sebut sebagai nodes gitu ya. Pods itu adalah kontainer yang running di dalam VM tersebut gitu ya. Jadi bisa kontainer untuk, nah itu yang ditampilkan nodes itu sama dengan VM lah ya. Ya, betul. Nah, jadi pods itu kontainer yang running di dalam si nodes. Mungkin Ya. bisa dilihatin tadi ada beberapa service, ada pods ya. Ya. Ini pods. Nah, pod itu aplikasinya yang running. Ya. Nah, misalnya node-nya CPU memori penuh, apakah bisa masih nambah podnya secara default? Kalau misalnya CPU dan memorinya udah penuh, si Kubernetes-nya akan mendeteksi bahwa CPU dan memorinya penuh, sehingga schedulingnya depending gitu. Jadi dia nggak bisa di-deploy sampai kita nambahin resource VM baru atau nodes baru. Baru nanti Kubernetes-nya akan mencek, ada resource tambahan nih, saya bisa deploy ke sana, dia akan deploy di sana. Cara kerjanya seperti itu. Kemudian kalau untuk migrate ke autopilot sama standar itu kayak beda cluster gitu ya. Jadi kalau mau di-migrate mungkin aplikasinya aja atau podnya yang dipindahin dari standar di redeploy ke autopilot gitu. Jadi nggak bisa otomatis. Oke, thank you Pak Alam. Pak Alam, ini kita udah punya 5 nama pemenang Pak Alam. Barusan aku diinfoin oleh Mbak Rani. Jadi pemenangnya mungkin saya bisa tulis di chat atau saya sebutin ya. Saya sebutin aja kali ya. Jadi yang pertama itu adalah Rev Denil Gucci. Nanti mungkin bisa kontaknya kemana Mbak Ran? Pemenangnya Mbak Ran? Nanti akan kita kirim ke email. Oke. Nanti kita kirim ke email ya. Lalu yang kedua Andika Budi Prasetyo ya nama panjangnya. Lalu ada Pak Rosi Sadili. Lalu ada Pak Anjar. Lalu ada Pak Aditya Triadi. 5 ya. Oke. Nanti aku kopas di sini juga boleh ya Mbak Ran ya, biar tahu gitu namanya disebut ya. Ya, silakan Mas Ridwan. Ya, nanti Mbak Rani akan kontak bapak-bapak ini via email gitu ya. Iya, benar Mas Ridwan. Oke. Mungkin itu saja. Pak Alam mungkin ada tambahan lagi karena kita udah lebih 10 menit ya. Cukup ya, dari Pak? Saya. Nanti Baik. kalau ada pertanyaan bisa silakan kontak ke yang tadi Mas Ridwan berikan. Sudah saya copy di chat juga ya, betul. Baik. Mungkin itu saja dari saya juga mungkin sudah cukup. Terima kasih banyak sekali lagi buat teman-teman, Ibu Bapak yang sudah menyempatkan waktunya. Semoga bermanfaat webinar kali ini dan semoga nanti ada webinar selanjutnya ya. Thank you.
Terima kasih semua, Mbak Rani, Pak Sandi, terima kasih. Thank you. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih.